Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film kali ini berjudul Yeni Tuniga yang dibintangi oleh Jai, garapan sutradara SK Vetri Selvan dan dirilis pada tahun 2022. Yeni Tuniga menceritakan tentang perampokan berlian yang berujung pada aksi balas dendam. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Di Los Angeles, USA, dua kelompok mafia internasional tengah melakukan transaksi berlian sebelum akhirnya salah satu dari mereka yang bernama Sam mendapat telepon penting dan segera mendatangi sebuah bar. Sebab beberapa orang Asia telah mengacaukan pelelangannya di Chicago. Ya, berlian curian adalah bisnis Sam, dan wanita bernama Kwan telah melepasnya pada seorang menteri India, tepatnya Chennai. Marah mendengar hal itu, Sam pun membunuh Kwan dan kelompoknya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, sekelompok pemuda tengah merencanakan sesuatu, yakni perampokan berlian. Ini merupakan misi besar bagi mereka, sebab selama ini mereka hanya melakukan perampokan skala kecil. Berlian yang akan mereka jarah berjumlah 10 buah, di mana masing-masing bernilai 200 crores. Jadi total barang curian mereka adalah 2000 crores. Ya, itulah Diamond Angela. Madan, pimpinan kelompok itu menjanjikan masing-masing anggotanya akan mendapat 10 lakhs jika misi berhasil, di luar barang-barang jarahan lain dari toko tersebut. Sebenarnya perintah pencurian ini berasal dari Sam. Itulah sebabnya Madan memiliki detail di mana berlian itu berada dan kapan waktu yang tepat untuk mencurinya. Adalah Katiran, seorang pemuda yang berprofesi sebagai ahli IT berusaha kembali mendapatkan hati seorang gadis aktivis sosial bernama Narmada. Sebenarnya Narmada sempat menjadi teman kuliah Katir, namun dikeluarkan sebab Katir melaporkannya ke pihak kampus karena Narmada begitu mengganggunya dengan ungkapan-ungkapan cinta kala itu. Tapi kini setelah 4 tahun berselang, banyak yang berubah dari Narmada. Gadis itu menjadi makin dewasa dan berani. Menyadari perkembangan Narmada saat ini, Katir pun jatuh hati padanya dan berupaya mendapatkan hatinya kembali. Meski mulanya ia setengah mati mengejar Narmada, namun pada akhirnya gadis itu tak dapat melabuhkan hatinya pada siapapun selain Katir. Suatu hari, Katir membawa ayahnya singgah ke rumah Narmada dan membicarakan rencana pernikahan di sana. Hingga didapatilah hari dan tanggal baik di mana pernikahan mereka hendak dilangsungkan. Namun sebelum itu diperlukan membeli beberapa perhiasan termasuk mangalsutra untuk pengantin. Sebab itulah orang tua Narmada meminta calon mempelai membelinya di toko perhiasan Nitila. Di siang yang panas itu, di toko perhiasan Nitila, sebuah van merah berisikan 5 anggota perampok bersenjata lengkap dengan topeng tengkorak menjarah tempat itu dan membuat kekacauan di sana. Beberapa orang tertembak dan seorang wanita mereka tawan. Meski pada akhirnya wanita itu juga mereka tembak sebelum kemudian mereka jatuhkan di jalanan. Polisi datang ke tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. Tak lama, Nedi Manikam, seorang menteri yang memiliki kekasih gelap bernama Teja, mendatangi TKP setelah ditelepon polisi. Tentu saja penjarahan di toko perhiasan itu membuat sang menteri naik pitam. Sebab ia menyimpan 10 berliannya di sana dan kini telah lenyap di gondol para perampok. Terhitung kerugian yang ditanggung Nedi adalah sebesar 2000 crores.
Mengingat betapa besar nilai berlian itu, Nedi berniat menangkap para pelaku dengan bantuan polisi. Bagaimana caranya? Beruntung korban wanita yang sempat dibawa oleh para perampok itu ditemukan dalam kondisi bernafas, meski kini ia dalam kondisi kritis setelah tertembak. Nedi siap merogoh koceknya dalam-dalam demi menyelamatkan wanita itu, bahkan memindahkannya ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap dengan harapan nyawa wanita tersebut tertolong dan ia bisa mengidentifikasi para pelaku. Di tempat lain, Katir tengah diinterogasi polisi. Ingatkah kalian bahwa Katir adalah kekasih Narmada yang hendak melangsungkan pernikahan dan diminta berbelanja perhiasan di toko Nitila? Ya, Narmada adalah korban perampokan itu. Demi memudahkan investigasi polisi, Katir pun menceritakan kronologis di mana saat kejadian ia menurunkan kekasihnya di depan toko. Lalu, ia pergi ke tempat parkir untuk memarkir motornya. Saat itulah ia mendapat telepon dari temannya sehingga tak langsung masuk ke dalam toko. Ia sempat mendengar suara tembakan memang, namun karena suara yang timbul mendadak dan posisinya saat itu sedang bertelepon, Katir pun susah mengidentifikasi apakah itu benar suara tembakan atau bukan. Usai bertelepon dan hendak menyusul Narmada, saat itulah ia melihat sebuah van merah melaju cepat meninggalkan tempat itu sehingga ia tak bisa mengidentifikasi pengemudi serta orang yang ada di dalamnya. Sementara itu di markas, Madan nampak begitu kesal dan penuh beban. Pemuda itu meluapkan emosinya pada Samsak Tinju dengan memukulnya berulang-ulang. Tahukah kalian kenapa Madan emosi? Begini ceritanya. Pada saat perampokan terjadi, Madan sendiri yang berhasil merampas berlian itu dari pemilik toko. Usai menjatuhkan tawanan, mereka menuju sebuah tempat di mana telah mereka siapkan sebuah mobil untuk ganti. Namun, setiba di markas, berlian itu lenyap. Kini Madan di bawah tekanan Sam yang berulang kali menelponnya meminta supaya Madan segera menyerahkan hasil jarahan itu. Sampai saat ini Sam tak tahu bahwa berlian itu sebenarnya telah hilang. Madan yang gusar kembali ke tempat van merah mereka tinggalkan, namun mereka mendapati van dalam keadaan tanpa ban. Akhirnya didapatilah para pemuda berandal yang telah menjual ban van itu, namun mereka mengaku tak pernah melihat berlian yang dimaksud. Dari waktu ke waktu, Katir tak melihat ada perkembangan dari pengusutan kasus yang ditangani oleh polisi. Itu sebabnya ia memutuskan hendak melakukan investigasi pribadi demi menangkap para perampok itu. Atas bantuan temannya, Saravanan yang menjabat sebagai SI, Katir mengantongi sebuah nama, Jimiki, seseorang yang dirasa mungkin dapat membantu Katir menemukan para pelaku. Pertemuan Katir dengan Jimiki tak bisa dikatakan lancar sebab pria itu sempat melarikan diri darinya. Namun akhirnya, setelah tahu alasan kedatangan Katir, Jimiki pun menyarankan Katir untuk mendatangi Mari. Dari Mari, Katir mengantongi lagi sebuah nama pemasok senpi yang kemungkinan digunakan oleh para perampok. Namanya Antonius. Mulanya Antoni mengelak telah menjual senpi dan mengaku telah berhenti dari bisnis tersebut. Namun akhirnya akal bulus Antoni pun terendus oleh Katir dan pemuda itu sudah tak bisa bersikap baik lagi. Kapok dengan serangan Katir, akhirnya Antoni menyebutkan sebuah nama, yaitu Baskar. Berbekal informasi dari Antoni, jika kemungkinan Baskar sedang berada di penginapan, berangkatlah Katir ke sana, dan benar saja Baskar ada di penginapan itu. Ditangkapnya pria tersebut, namun kenyataan lain muncul dari pengakuan Baskar. Ternyata selama ini Baskar hanya menjalankan bisnis jual beli senpi saja, bukan perampokan apalagi pembunuhan.
Namun ia teringat akan kawan napinya semasa di penjara, bahwa napi bernama Pandi yang saat itu hendak dibebaskan dengan jaminan mengumumkan pada seisi penghuni sel bahwa ia akan melakukan pencurian yang membuat seluruh Tamil Nadu bergetar. Tak lama setelah itu, pencurian berlian inilah yang didengarnya. Sebab itu Bhaskar menduga jika Pandi memiliki hubungan dengan perampokan yang dimaksud oleh Katir. Selanjutnya Katir mendatangi rumah Pandi, mengaku sebagai kawannya. Sang istri mengatakan bahwa Pandi keluar kota dan tak tahu kapan akan tiba. Saat istri Pandi lengah, Katir memotret foto pria yang memiliki bekas luka di pipi yang kemungkinan dialah Pandi yang dicari. Di waktu yang sama, di rumah sakit, korban penembakan itu akhirnya sadar juga. Kabar baik itu pun terdengar oleh sang menteri yang segera menuju ke sana. Namun, tahukah kalian bahwa ternyata selama ini Teja, kekasih gelap Pak Menteri, memiliki hubungan diam-diam dengan Madan? Yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata Tejalah yang membocorkan semua informasi terkait letak di mana Nedi menyimpan berliannya hingga perampokan itu pun berjalan mulus. Dan untuk lebih merekatkan topeng kebusukannya, Teja meminta Madan segera menghabisi nyawa korban sebab dikhawatirkan identitas mereka akan terbongkar dari kesaksian wanita itu. Jika kalian semua sempat mengira bahwa korban adalah Narmada, kalian salah. Karena sebenarnya korban bernama Jennifer yang saat itu datang ke toko perhiasan Nitila bersama sang suami Michael hendak menjual perhiasan guna biaya pengobatan sakit putri mereka. Ketika tersadar, Jenny nampak syok mendengar bahwa suaminya telah kehilangan nyawa dalam insiden berdarah di toko perhiasan Nitila. Ia enggan memberikan kesaksian apapun. Ia hanya ingin bertemu putrinya, Glory, yang saat ini terbaring di rumah sakit lain. Dokter mengizinkan Jenny menjenguk putrinya dengan kawalan beberapa anggota kepolisian. Meski begitu, tak ada yang sadar bahwa mata-mata jahat telah mengintai Jenny. Ya, merekalah anak buah Madan. Tapi anak buah Madan juga tak menyadari bahwa bukan hanya mereka saja yang mengintai Jenny, melainkan Katir pula. Setiba di rumah sakit, Jenny meminta polisi wanita itu membiarkannya sendiri sebab saat itu ia sedang tak ingin diganggu oleh siapapun. Keinginan Jenny pun dikabulkan. Usai menjenguk putrinya, dengan sendiri menumpang auto, Jenny menuju makam sang suami. Dan di sanalah anak buah Madan siap menerkamnya. Beruntung saat itu Katir juga memantau Jenny. Ia menyelamatkan wanita itu setelah berhasil mengalahkan anak buah Madan dalam pertikaian. Dan mengambil kesempatan membawa wanita itu pergi saat polisi datang. Setiba di rumah, Katir nampak melepas ikatan kaki dan tangan Jenny. Jenny meronta ingin dilepaskan. Ia berusaha melarikan diri namun langkahnya terhenti saat melihat foto wanita yang tak lain adalah Narmada. Seketika terdengar suara ibu Narmada yang mengatakan bahwa putrinya juga salah satu dari korban jiwa dalam insiden berdarah di Nitila. Dari sinilah semuanya terungkap. Bahwa pada baku tembak saat itu, Narmada yang sempat berhasil merebut senpi salah satu perampok yang telah mengoyak pakaian Jenny saat tahu suaminya tertembak ketika hendak membuka pintu, juga ditembak oleh perampok lainnya. Saat itulah Jenny diculik para perampok dan sempat dianiaya. Namun dalam perjalanan van mereka sempat mengalami kecelakaan ringan dengan mobil lain. Hingga seseorang bernama Madan meminta anak buahnya yang bernama Pandi memberikan uang penawaran yang telah disepakati sejumlah 2 lakhs pada pengemudi mobil itu.
Saat itulah Jenny mendengar bahwa mereka membicarakan berlian hasil jarahan sebelum akhirnya ia ditembak dan ditendang keluar van. Demikianlah cerita Jenny hingga ia tersadar berada di bangsal rumah sakit. Sementara itu di waktu yang sama Madan berhasil melacak keberadaan Katir berdasarkan pengakuan para anggotanya yang telah berhadapan dengan pemuda itu di makam Michael. Pertikaian pun tak terelakkan. Hingga akhirnya polisi yang berhasil melacak keberadaan Jenny membawanya kembali demi keamanan. Esok harinya, Jenny dibawa menghadap sang menteri dan diminta menuangkan segala info yang diketahuinya. Namun saat Nedi lengah, Teja mencoba mengintervensi dengan meminta Jenny berkata tidak ingat apa-apa. Namun nyatanya, Jenny mengungkap sebuah nama yaitu Pandi sebagai pimpinan geng rampok tersebut. Tak butuh waktu lama, tersebar luaslah foto Pandi yang didapat dari database polisi dan semua anggota dikerahkan untuk menangkapnya. Sementara itu, dua anak buah Madan yang disekap Katir akhirnya memberitahu lokasi Madan berada. Berangkatlah Katir ke sana. Sempat terjadi pergolakan antara Katir dan Madan sebelum akhirnya polisi tiba ke lokasi setelah mendapat info dari seorang pemilik kedai yang sempat dikunjungi Pandi. Namun sialnya, Madan menghilangkan jejak dengan sengaja membakar tempat itu. Beruntung Katir berhasil menyelamatkan diri. Malam itu juga, Katir mengejar Pandi dan Billy di sebuah depo kontainer lalu menghajar mereka habis-habisan. Sementara itu, markas perampok yang terbakar telah penuh sesak oleh polisi yang datang melakukan investigasi dan menemukan catatan pada sebuah papan tulis yang separuh hangus. Pak Menteri Nedi Manikam pun ada di sana. Papan tulis itu ditengarai sebagai master plan para pelaku sebab ditemukan beberapa nama, waktu, dan lokasi yang berhubungan dengan insiden perampokan berlian tempo hari. Polisi mencurigai bahwa ada orang dalam mereka yang membocorkan rahasia kepada pelaku. Dan ditemukanlah sebuah inisial T yang mana tulisan selengkapnya telah hangus terbakar. Dari situlah diketahui bahwa Teja terlibat dalam insiden itu karena dia satu-satunya yang tahu semua rahasia Menteri Nedi. Sang menteri naik pitam. Ia menemui Teja, namun wanita itu menyerangnya. Dia pun mengakui perbuatannya bahwa ia memang dalang di balik perampokan berlian tersebut. Madan adalah tunangannya, dan ia mendekati Pak Menteri hanya untuk memuluskan aksi perampokan berlian mereka saja. Namun kini berlian itu hilang. Setelahnya, Teja pun pergi menemui Madan. Tak lama, Katir menelpon Madan menggunakan handphone Pandi, meminta Madan datang ke depo kontainer segera. Dan di sana, Madan menemukan sesuatu tak terduga. Ya, dialah Jahir yang telah diminta untuk berpura-pura menciptakan sebuah kecelakaan dan membuat Madan mengeluarkan 2 lakhs sebagai ganti rugi. Ternyata selama ini anak buah Madan yang dipimpin oleh Pandi mencoba menipu Madan. Pada saat kecelakaan, tak hanya 2 lakhs yang dirampas dari Madan. Namun, berlian itu pun disisipkan oleh Pandi kepada Zahir. Hingga saat ia hendak menemui Pandi, Zahir ditangkap oleh Katir dan berlian itu pun dibawa olehnya. Tak habis akal, Madan menculik Glory, putri Jenny, setelah melepaskan 2 anak buahnya dari sekapan Katir. Mereka membawanya ke toko perhiasan Nitila melalui jalur belakang toko itu, di mana Katir menyekap Billy dan Pandi. Madan meminta Katir datang ke sana dengan membawa berlian tersebut jika ingin Glory selamat.
Usai membebaskan Billy dan Pandi, di dalam toko itu Madan mengungkap pengkhianatan mereka, kemudian membunuh mereka satu persatu. Hingga saat Katir tiba, pertikaian pun tak terhindarkan. Teja yang hendak menyelamatkan Madan tumbang akibat lemparan kursi dari Katir. Selanjutnya, Katir memasukkan semua berlian secara paksa ke dalam mulut Madan hingga pemuda itu kesulitan bernafas. Itulah buah pembalasan dendam Katir atas kematian kekasihnya Narmada. Sengaja atau tidak, dampak dari keserakahan Madan dan kawanannya telah membuat beberapa nyawa melayang dan kematian adalah hukuman yang setimpal bagi mereka. Tak lama, sang menteri yang berhasil melacak keberadaan mereka pun tiba. Katir menunjukkan di mana berlian itu berada sebelum akhirnya ia pergi menyelamatkan Glory. Nedi meminta anak buahnya membedah perut Madan hingga pemuda itu pun tewas seketika. Teja yang tersadar dari pingsannya terpaksa harus menghadapi murka sang menteri akibat pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu, Sam sudah tiba di lokasi hendak mengambil kembali berlian itu dari tangan Nedi Manikam, namun kedatangan polisi menggagalkan aksinya. Pada akhirnya, sang menteri ditangkap atas tuduhan terkait kasus berlian tersebut, sementara Glory berhasil diselamatkan. Dan film pun selesai.